Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Pertama yang saya kasihi. Kita bersyukur walaupun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya dan kita tidak bisa berjumpa secara langsung, namun kita dapat bersama-sama menikmati ibadah di dalam melalui media yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita tetap memiliki esensi untuk beribadah bersama-sama dan kita akan bicara hari ini tentang dua hal, yaitu tentang Sabat dan tentang doa. Sebagaimana kita sudah mempelajari tentang doa, kita akan terus belajar dari kitab Matius. Namun kita juga akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan tentang Sabat. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu. Walaupun kondisi mungkin sedikit berbeda, dan ada banyak hal yang kami pikirkan, ada banyak ketidakpastian dan kekhawatiran kami. Namun kami percaya bahwa Engkau lebih besar ya Tuhan. Engkau kuasa-Mu lebih berkuasa daripada apapun juga dan Engkau terus pegang kendali dalam segala hal yang terjadi. Kami menyerahkan diri kami, tolonglah kami, pimpinlah kami hendak mendengar suara-Mu dan berilah Tuhan kebenaran-Mu untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penebus jiwa kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang ingin dibicarakan adalah Sabat. Kita tahu walaupun ada hal-hal baru dalam keseharian kita yang harus kita jalani berkaitan dengan protokol yang ditetapkan oleh negara berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19. Namun ada perenungan yang dapat kita hayati bersama-sama, bahwa ini adalah waktu di mana kita dapat beristirahat. Seperti yang Tuhan sudah ciptakan, Sabat adalah waktu untuk beristirahat. Bagaimana kita bisa berhenti dan beristirahat di dalam Dia saja. Tuhan telah menciptakan hari Sabat bagi kita, dan kalau kita tahu bahwa keseharian kita yang berjalan seperti biasa tanpa ada gangguan dari virus, kita tahu seringkali kita mengabaikan Sabat, kita mengabaikan istirahat karena kita sibuk sekali. Padahal Tuhan telah menciptakan bagi kita hari khusus di mana kita dapat beristirahat. Seringkali kita mengabaikan hari khusus untuk beristirahat itu. Kita kerja penuh, kita berekreasi, bermain juga dengan penuh, dan kadang-kadang sisa-sisa beribadah yang kita berikan kepada Tuhan. Namun kita melihat bagaimana Tuhan telah menciptakan hari Sabat dari sejak awal ketika Ia menciptakan dunia ini selama 7 hari dan selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Sengaja Tuhan kita melakukan itu untuk memberikan teladan kepada kita bahwa kita pun harus ada hari khusus yang kita khususkan untuk bersatu dengan Tuhan Allah kita. Sabat sendiri itu berarti hari ke-7. Jadi kalau kita ada kata Sabtu itu adalah 7. Dalam bahasa Ibrani, Sabat itu adalah ke-7. Jadi hari Sabtu, hari Sabat itu adalah hari ke-7. Namun kita punya makna untuk hari ke-7 bukan hanya artinya 7, namun hari Sabat makna yang Tuhan berikan bagi kita, makna untuk meneladani Tuhan yang menciptakan dunia ini dalam 6 hari, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Ia pun ingin kita untuk beristirahat. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat fokus, supaya kita dapat menenangkan diri dan mengutamakan dan fokus kepada Tuhan Allah saja, untuk menyembah Dia dan Dia saja. Tidak ada yang lain, tidak ada gangguan pikiran tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang studi kita, namun sungguh-sungguh beristirahat dan mengutamakan dan fokus kepada Tuhan Allah, pencipta kita. Di dalam istirahat Sabatlah, Tuhan mendorong kita untuk merendahkan diri kita dan mengutamakan Dia saja. Kita dapat berkata, Tuhan, saya sepenuhnya adalah milik-Mu. Tuhan, hari ini sepenuhnya adalah milik-Mu. Tuhan, semua yang saya lakukan, semua yang saya miliki, semuanya adalah milik-Mu. 1 hari seminggu,
1 hari dalam 7 hari kita perlu mengadakan hari Sabat. Dan terkadang Tuhan memberikan situasi seperti sekarang di mana kita benar-benar dipaksa, dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk beristirahat di rumah walaupun kita kerja dari rumah, kita dipaksa untuk tetap di rumah menghayati keterbatasan kita dan kita bisa merendahkan diri di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, masuk ke dalam topik kita tentang doa. Saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa pandemi seperti COVID-19 bukanlah pertama yang terjadi di dunia ini. Mungkin di dalam ratusan tahun kebelakang, mungkin ini dengan skala yang sebesar ini, kita baru melihatnya seperti sekarang. Namun telah terjadi beberapa pandemi sebelumnya yang tercatat dalam sejarah dunia. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa yang dilakukan oleh seorang pendeta dan pengkhotbah hebat, yaitu Bapak Charles Spurgeon, ketika dia sedang menghadapi situasi yang mirip seperti kita, yaitu ketika dunia sedang menghadapi pandemi dari kolera. Penyakit yang sangat mengerikan dan merenggut banyak sekali nyawa di akhir abad yang ke-19. Charles Spurgeon ketika dia menghayati dan membaca bagaimana pendeta-pendeta kaum Puritan menangani situasi pandemi sebelum kolera, yaitu ketika ada penyakit besar yang terjadi di London, dia menghayati bagaimana pendeta-pendeta Puritan itu tetap berada di London dan melayani orang-orang yang sakit. Pada musim gugur tahun 1854, Bapak Charles Spurgeon yang baru saja dipanggil untuk menjadi pendeta di New Park Street Chapel, dia berada dalam tengah-tengah situasi pandemi dan kita belajar bagaimana dia merespon. Saya mengambil dari sebuah artikel yang menyebutkan 5 respon Bapak Charles Spurgeon, namun kita akan melihat 3 saja. Yang pertama, Bapak Charles Spurgeon, dia meneruskan untuk memiliki pertemuan-pertemuan ibadah dan gereja, namun dia merubah dan menyesuaikannya. Dia berfokus sehingga pertemuan-pertemuan dan ibadah-ibadah yang dilakukan itu bukan hanya dilakukan dengan cara yang tradisional, namun dengan cara-cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tentu waktu zaman itu belum ada internet, belum ada media seperti sekarang. Hal ini tercatat karena Bapak Charles Spurgeon punya catatan lengkap tentang semua khotbahnya. Namun pada tahun 1854, dari mulai Agustus sampai dengan September ketika pandemi kolera ini terjadi, tidak ada catatan dari khotbah-khotbah Pak Charles Spurgeon. Sehingga ia pun menuliskan di dalam buku hariannya bahwa semua jemaat yang mau, mereka semua melakukan pelayanan sukarela untuk menolong situasi di London. Yang kedua, kita dari pelajaran yang pertama kita dapat belajar bahwa kadang-kadang kita dipaksa dalam kondisi tertentu untuk memikirkan bagaimana cara untuk tetap mengabarkan Injil, namun melalui media dan cara-cara yang berbeda seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, Bapak Charles Spurgeon juga mengambil semua keadaan sebagai kesempatan untuk mengabarkan Injil. Di dalam satu catatannya ada satu cerita bagaimana ia dipanggil untuk mendoakan seorang yang sudah hampir mati dari kolera itu. Kemudian ia mendoakan dan ketika dia melihat ternyata itu adalah salah satu dari tetangganya yang sangat menentang dia dan sangat menentang gerejanya. Sampai seringkali dia memaki-maki Pak Charles Spurgeon. Namun dalam kondisi Bapak itu sudah hampir meninggal, Bapak itu meminta tolong kepada Pak Charles Spurgeon. Dia yang mengaku tidak percaya pada kekristenan dan dia bukan orang Kristen, dia seorang ateis. Dia minta tolong kepada pendeta Charles Spurgeon untuk mendoakan. Karena ketika seseorang diperhadapkan dengan kematian, pasti ia akan luluh juga hatinya. Jadi Pak Charles Spurgeon menggunakan kesempatan itu untuk mengabarkan Injil kepada orang itu. Yang ketiga, Pak Charles Spurgeon berkata bahwa dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus bijaksana menghadapi semua kondisi yang terjadi sekarang, namun
pada akhirnya Tuhanlah yang pegang kendali, Tuhanlah yang pegang kehidupan kita. Kita terus harus bijaksana dan berhikmat untuk tetap di rumah dan menjaga diri, menjaga kebersihan. Namun kita tidak perlu larut-larut dalam kekhawatiran, karena yang memegang kehidupan kita adalah Tuhan pencipta kita. Itulah 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana Pak Charles Spurgeon ketika dia berada di tengah-tengah pandemi, kolera, mirip seperti apa yang kita hadapi sekarang. Bapak Ibu Saudara, nas kita pada hari ini diambil dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membaca bersama-sama kitab Matius pasal yang ke-6, ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita baca. Ada 2 hal yang dapat kita pelajari di situ. Yang pertama adalah tentang motivasi dari doa. Kalau kita melihat ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita melihat 3 hal ini. Bagaimana kita perlu memiliki motivasi yang tulus ketika kita berdoa. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan untuk pamer, doa itu bukan untuk dilihat orang. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga motivasi kita setiap kali kita berdoa, sesuai dengan Tuhan ajarkan, yaitu untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan bahwa kita dapat berdoa, bukan menunjukkan kepada orang kita sedang berdoa. Tapi kita perlu memiliki hati yang menunjukkan kerinduan kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, Bapa kita. Yang kedua, kita dapat melihat dari ayat yang ke-7, bahwa kita perlu berdoa secara tulus dan polos. Kita menyampaikan pikiran dan perasaan kepada Bapa kita. Bukannya kita bertele-tele, bukanlah kita memperpanjang kata-kata kita supaya kita kelihatannya hebat. Karena Tuhan sebetulnya seperti poin yang ketiga, sudah tahu apa kebutuhan kita. Tuhan sudah tahu hati kita. Dia maha tahu dan dia tahu isi pikiran kita. Oleh karena itu, sampaikan seperti seorang anak kepada ayahnya. Makanya Tuhan mengajarkan dalam doa ini adalah Bapa kami yang di surga. Nah, Tuhan menginginkan kita datang seperti kepada Papa kita, seperti kepada Bapa kita. Datang apa adanya, langsung menyampaikan doa dan kebutuhan kita dan permohonan kita. Dan yang ketiga,
kita perlu belajar bagaimana kita diperkuat iman kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Ada yang bertanya, kalau demikian untuk apa kita berdoa? Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dalam kondisi iman bahwa kita sudah tahu Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Dengan demikian, kita perlu merubah bagaimana kita berdoa. Dengan kondisi, dengan pengertian bahwa sesungguhnya Tuhan sudah tahu, kita menyampaikan kepada Tuhan doa kita, permohonan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ini menunjukkan bahwa kita meyakini Tuhan berkuasa, kita meyakini Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan dan perlukan, dan kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya membawa kita untuk dapat melihat doa Bapa kami. Kita semua sudah tahu doa Bapa kami, bahkan ada banyak kita yang hafal akan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, saya ingin membaginya dalam beberapa hal, dalam 3 golongan utama. Yang pertama adalah kondisi masa kini, karena saya tahu dan kita semua tahu, termasuk saya pun memikirkan banyak tentang efek dan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita perlu menghayati dan kita perlu mencari dalam firman Tuhan apa yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita perlu berdoa dalam situasi yang seperti ini. Yang pertama yang dapat kita lihat, kondisi yang kita alami ini adalah kondisi di luar kendali manusia. Siapa yang dapat mengendalikan laju dari penularan COVID-19 ini? Sebaik-baiknya kita melakukan social distancing, masih ada juga yang tertular. Kita perlu melakukan social distancing tentunya, semua untuk menghambat laju itu. Namun siapa yang menciptakan virus ini? Kita harus memikirkan juga bagaimana virus ini bisa tertular, semua seizin Tuhan. Namun hal yang pasti adalah ini di luar kendali kita. Tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, itu semua di luar kondisi kita. Ketika pemerintah mengharuskan kita merubah pola hidup kita tidak boleh terlalu banyak bergerak, kita harus lebih ini, lebih itu, semua itu di luar kendali kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang di luar kendali kita. Yang kedua, kita melihat apa yang terjadi saat ini ketika ada pandemi, ketika ada krisis, ketika ada bencana. Kita dipaksa untuk fokus kepada yang penting saja. Ya, beberapa hari yang lalu, kami juga mengambil waktu untuk bisa belanja sedikit untuk makanan ya, di rumah. Ketika kami melihat banyak orang yang memang belanja hal-hal pokok seperti beras, ya, sayur-sayuran, gula, dan buah-buahan, semua yang barang-barang yang pokok dicarinya dan dibelinya. Dan ketika COVID-19 terjadi, banyak orang mencari hal yang penting, yang pokok untuk menjaga kebersihan, masker yang sudah langka. Nah, semua ini karena orang berpikir apa yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan. Dan kita lihat manusia menjadi fokus kepada yang penting-penting saja. Yang ketiga, kita melihat kondisi masa kini. Kondisi masa kini membawa kita dalam sebuah ujian. Dan ujian itu akan menunjukkan karakter kita. Karakter kita, apakah kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri atau kita mementingkan kepentingan bersama. Tentu semua ingin memiliki yang terbaik. Tentu semua ingin dirinya terluputkan. Kita semua mau hal itu. Namun ketika kita dalam kondisi krisis ini, kita jadi teruji apakah yang kita pikirkan dan tindakan kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan jawaban kepada kita dari bagaimana kita berdoa. Dan ini yang kita dapat lihat dalam doa Bapa kami. Yang pertama kita melihat dari doa Bapa kami, ini adalah doa untuk rendah hati. Doa rendah hati. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pertama-tama kita harus meninggikan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada akhir dari doa itu juga ditutup dengan sebuah pujian kepada Tuhan, yaitu bahwa Ialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini membawa kita untuk memikirkan tentang siapa Tuhan itu. Dan kita perlu merendahkan diri kita perlu memiliki sikap yang rendah hati ketika kita yang berdoa. Dan kedua, untuk menjawab fokus kepada yang penting saja, Yesus pun mengajarkan kita memohon hal-hal yang terutama saja. Berilah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Bukan selama 5 bulan ke depan, bukan selama setahun ke depan, bukan untuk istilahnya maruk untuk kita mempunyai banyak beras, banyak bahan-bahan pokok lain, sembako yang kita tumpuk sampai orang lain tidak kebagian. Bukan. Doa kita adalah, yang Tuhan ajarkan kepada kita, berilah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Ini menolong kita seperti yang poin pertama, ketika ada hal-hal yang di luar kendali kita rendah hati dan mengakui kita tidak mampu. Yang kedua, kita minta untuk kebutuhan utama saja. Untuk kebutuhan yang paling kita pikirkan, yang paling kita butuhkan, yang terutama saja. Jadi kita dapat belajar doa Bapa kami adalah doa kebutuhan utama. Dan yang ketiga, kita dapat belajar dari doa Bapa kami bahwa inilah sebuah doa yang mulia. Kita diajarkan untuk berdoa memperoleh pengampunan diri kita sebagaimana kita mengampuni. Yesus kadang mengajarkan bahwa kita selain memohon pengampunan diri kita, memohon sesuatu berkat, sesuatu yang baik kepada diri kita perlu juga mendoakan orang lain. Kita perlu juga mengampuni orang lain. Sebagaimana kita mau dikasih, kita perlu juga mengasihi orang lain. Dan Tuhan mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami ini. Dengan demikian, apa yang dapat kita terapkan dalam hidup kita? Apa aplikasi yang dapat kita terapkan dalam hidup kita? Ada 3 aplikasi yang paralel dengan 3 hal, baik dalam kondisi kita saat ini yang kita hadapi, dan 3 hal yang dapat kita pelajari dari doa Bapa kami ini. Yang pertama, kita dapat melihat aplikasi kita harus memiliki sifat rendah hati. Karena ada banyak hal yang kita tidak dapat kendalikan. Oleh karena itu kita perlu berdoa, mengakui itu. Doa yang rendah hati. Dan kita perlu memiliki sikap yang rendah hati. Yang kedua, aplikasinya kita dapat melihat ketika kita diperhadapkan bahwa kita harus fokus kepada yang penting saja, kita berdoa untuk yang penting-penting saja yang terutama, dan kita berfokus kepada yang terutama. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa kita kejar. Banyak hal itu mungkin untuk memuaskan diri kita, keinginan kita. Namun kita diajarkan untuk fokus kepada yang utama saja. Dan yang ketiga, di dalam kita menghadapi ujian, bagaimana kita memikirkan diri kita atau kita memikirkan orang lain, kita memiliki doa dan kita diajarkan doa yang mulia untuk mendoakan orang lain, kita perlu mengutamakan kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi. Inilah 3 aplikasi yang kita dapat kita pelajari dari doa Bapa kami, sebagaimana doa Bapa kami ini memiliki 3 sifat, yaitu doa yang rendah hati, doa kebutuhan utama, doa yang mulia. Sangat tepat sekali ketika kita menghadapi situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Di luar kendali kita menghadapi orang-orang berfokus kepada yang terutama dan terpenting saja. Kita menghadapi sebuah ujian, memikirkan diri atau tidak. Kita dapat boleh kekuatan dari doa Bapa kami ini. Demikianlah 3 pelajaran yang dapat kita pelajari dari doa Bapa kami dan dari nas kita dari mulai ayat 5 sampai ayat 15. Kita dapat belajar kebenaran utama itu. Bahwa Yesus Kristus mengajarkan cara berdoa yang benar, tulus dan polos. Karena Tuhan, Bapa kita, mengetahui semua keperluan kita. Oleh karena itu, berdoalah dari dalam hati, secara rendah hati, demi kebutuhan utama, dan dengan memikirkan orang lain. Inilah kebenaran yang dapat kita pelajari dari nats kita pada hari ini.
Untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah kisah yang saya baca dari bukunya Good to Great oleh Jim Collins. Pada suatu kali Jim Collins mewawancara seorang jenderal namanya Jenderal Stockdale. Dia adalah pimpinan pasukan yang dipenjara ketika Perang Vietnam. Pasukan Amerika yang dipenjara ini menduduki sebuah penjara yang sangat terkenal, sangat kejam, dan diplesetkan yang disebut sebagai Hanoi Hilton, tapi jauh bukan seperti Hotel Hilton. Di situ Bapak Jim Collins bertanya kepada General Stockdale, bagaimana dia dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan itu, dan mengapa ada yang meninggal pasukannya dan ada yang tetap bertahan. Kemudian General Stockdale berkata, saya tidak pernah kehilangan pandangan akan akhir dari cerita yang sedang saya alami ini. Saya yakin bahwa saya akan mengatasi semua ini, bukan hanya saya akan keluar dari penjara ini, namun saya akan berhasil pada akhirnya untuk merubah pengalaman yang buruk ini menjadi pengalaman yang terpenting dalam kehidupan saya. Dan ketika saya melihat pengalaman yang telah saya alami, saya tidak mau menukar pengalaman, walaupun harus banyak menderita, saya tidak mau menukar pengalaman itu untuk pengalaman yang lain. Kemudian Bapak John Collins bertanya, namun dari pasukan Bapak, mengapa ada juga yang meninggal dunia? Dan siapa mereka itu? Kemudian Bapak Stockdale berkata, orang yang meninggal adalah orang optimis. Dan Pak Jim Collins kaget, orang yang optimis yang meninggal, kenapa bisa begitu? Dan Pak Stockdale, General Stockdale ini kemudian menjelaskan, kaum optimis, mereka berpikir bahwa ya saya akan keluar pada hari Natal ini, pasti akan keluar dari penjara ini. Kemudian Natal datang, dan mereka masih tetap di penjara itu. Kemudian karena mereka optimis, mereka punya optimisme lagi. Pada hari Paskah nanti, pasti kita akan keluar. Akan terjadi mujizat, kita akan keluar. Dan dalam optimismenya itu, hari Paskah datang, namun mereka tidak keluar lagi. Kemudian mereka berkata, wah pada musim panas nanti kita akan keluar dan kita bisa pulang. Musim panas datang, dan tidak kunjung juga mereka keluar. Dan demikian seterusnya, minggu depan kita akan keluar, bulan depan akan keluar. Dan pada akhirnya mereka mati oleh karena putus asa. Karena sering kali dikecewakan justru oleh dirinya sendiri yang sudah optimis dan berharap sepenuhnya akan mereka bisa keluar dari penjara ini. Ini menunjukkan suatu paradoks, suatu hal yang dapat memberi kita pelajaran yang paling berharga. Dan penghayatan ini disebut sebagai Stockdale's Paradox, yang berbunyi seperti ini. Kita harus mempertahankan iman yang tidak tergoyahkan, bahwa pada akhirnya kita mampu dan akan mengatasi apapun kesulitan, dan dengan waktu yang bersamaan, memiliki disiplin untuk menghadapi fakta kenyataan yang sekarang sedang kita hadapi. Apapun itu, seberapa sulitnya itu. Bapak Ibu Saudara, ini suatu hikmat yang sangat baik sekali. Bahwa kita harus mempertahankan iman yang tidak tergoyahkan. Pada akhirnya kita mampu mengatasi segala macam pencobaan, segala macam situasi yang mencekam, seperti yang sedang kita hadapi sekarang. Apapun yang kita hadapi, segala kesulitan apapun yang kita hadapi, kita memiliki iman, pada akhirnya kita akan menang, apalagi sebagai pengikut Kristus. Kita sudah tahu akan datang zaman akhir yang suasananya akan lebih mencekam dari sekarang yang kita hadapi. Akan datang akhir zaman di mana penderitaannya akan lebih jauh lebih besar daripada yang kita hadapi. Akan datang sakit penyakit yang mungkin lebih parah daripada COVID-19. Akan datang kondisi kehidupan, kekecewaan hidup, kegagalan hidup,
yang mungkin lebih menantang dan mungkin lebih berat harus kita hadapi daripada COVID-19 ini. Namun kita harus memiliki pandangan pada akhir. Pada akhir dari segalanya, kita memiliki iman bahwa kita mampu mengatasi semuanya itu. Namun ketika Tuhan masih mengizinkan kesulitan, pencobaan, godaan, gangguan, kekhawatiran itu terjadi, kita memiliki disiplin untuk menghadapi kondisi yang sedang kita hadapi dan berpegang kepada Tuhan saja. Bukannya kita membohongi diri kita sendiri, namun kita berpegang kepada Tuhan bahwa Ia akan menolong kita untuk mengatasi apapun yang kita hadapi, tantangan apapun, dan pada akhirnya kita akan menang. Karena kita sudah dapat membaca dalam Alkitab sekalipun kita menghadapi akhir zaman, bahwa kita akan menang, karena kita berada di sisi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita perlu memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada berita-berita, bukan kepada statistik, namun kita harus memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Kita berhikmat menghadapi setiap keadaan dan menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan dan penuh hikmat. Namun kita perlu menaruh iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan telah mengajarkan kepada kita doa Bapa kami untuk menolong kita menghadapi itu. Karena doa Bapa kami adalah pada esensinya doa pengharapan. Hal ini juga tercerminkan di dalam satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Saya akan bacakan dari Mazmur 27 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita berdoa dalam penuh pengharapan. Harapan kita harus ditaruh kepada Tuhan saja. Kita berteguh, saling menolong, saling menguatkan dengan pandangan kita. Karena kita tahu bahwa badai ini akan berlalu. Dan pada akhirnya kita akan bertahan. Kita akan menang karena kita berpengharapan di dalam Tuhan saja. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Saya akan memimpin kita dalam berdoa seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Dengan kita memiliki sikap yang rendah hati. Kita memikirkan yang terutama saja. Dan kita memikirkan untuk kebaikan orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak hal yang di luar kendali kami. Kami tidak tahu bagaimana mengatasi situasi dengan pandemi yang terjadi. Kami tidak tahu bagaimana cara mengatasi dampak-dampak dari penyebaran virus COVID-19 ini. Dan banyak hal yang kami pikirkan, dan banyak hal yang kami khawatirkan. Oleh karena itu kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon kekuatan yang daripadamu. Kami mohon damai sejahtera yang daripadamu. Kami mohon hikmat yang daripadamu. Karena kami lemah, kami membutuhkan Engkau. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami. Tuhan, kami juga berdoa agar kami dapat Engkau asah dan pertajam
di dalam masa-masa yang sekarang ini kami hadapi. Agar kami dapat fokus kepadamu yang terutama Tuhan. Kami dapat menenangkan diri kami dapat melayangkan pandangan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami membanyakan waktu untuk berdoa kepadamu dan berada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan berdoa Tuhan kiranya hubungan kami dengan Engkau semakin erat. Hubungan kami dengan keluarga kami semakin erat. Karena Engkau mengizinkan waktu-waktu ini untuk terjadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami mohon pertolongan daripada-Mu. Cukupkanlah semua kebutuhan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengutamakan yang terpenting. Bimbinglah kami ya Tuhan. Cukupkanlah Tuhan kebutuhan kami pada hari ini. Cukupkanlah Tuhan kebutuhan kami setiap harinya karena kami berserah kepadamu saja. Tuhan, kami juga ingin mendoakan. Tolong kami Tuhan untuk peka kepada kebutuhan sekeliling kami. Tolong kami untuk saling mendoakan dan saling menguatkan. Tolong kami ya Tuhan untuk memancarkan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Sehingga kami dapat dikenal. Sungguh-sungguh kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Tuhan, Engkau besar, Engkau agung, Engkau berkuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami naikkan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.